Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Dengarlah, kekasihku, lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit, kekasihku serupa kijang, atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah, kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, yang merusak kebun-kebun anggur. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rawatlah Kebun Anda, ditulis oleh Karen Pimpo. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya sangat bersemangat menanami kebun belakang rumah kami dengan buah-buahan dan sayur-mayur. Lalu saya melihat ada lubang-lubang kecil di tanah. Sebelum sempat panen, mendadak buah pertama kami hilang secara misterius.
Pada suatu hari, saya sangat kecewa ketika menemukan tanaman stroberi kami yang terbesar sudah tercabut hingga ke akar-akarnya dan kering terpanggang sinar matahari akibat ulah kelinci yang bersarang di bawahnya. Andai saja saya lebih memperhatikan tanda-tanda peringatannya. Sajak cinta yang indah dalam kitab Kidung Agung mencatat percakapan antara sepasang kekasih. Ketika memanggil kekasihnya, sang pria dengan tegas memperingatkannya tentang hewan-hewan yang dapat merusak kebun mereka. Lambang dari hubungan mereka, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, yang merusak kebun-kebun anggur, ujarnya. Mungkin ia sudah melihat tanda-tanda adanya rubah-rubah yang dapat merusak hubungan mereka, seperti perasaan cemburu, amarah, ketidakjujuran, atau sikap tidak peduli, karena bersukacita atas keelokan sang mempelai. Sang pria tidak menginginkan kehadiran sosok lain yang dapat merusaknya. Kekasihnya sungguh berharga baginya. Bagai bunga bakung di antara duri-duri, itulah sebabnya ia rela berjerih lelah demi menjaga hubungan mereka. Keluarga dan sahabat merupakan anugerah terindah dari Allah untuk kita. Sekalipun relasi-relasi tersebut tidak selalu mudah untuk dipelihara, dengan kesabaran, perhatian, dan perlindungan dari rubah-rubah yang kecil, kita yakin bahwa Allah akan menumbuhkan buah yang indah nantinya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, dalam hal apa Anda telah lalai dalam menjaga hubungan Anda dengan seseorang. Rubah apa saja yang selama ini Anda biarkan berkeliaran. Hal ini patut kamu ketahui. Ada sejumlah pertanyaan yang sering dikemukakan mengenai Kidung Agung, yang juga dikenal sebagai Kidung Salomo. Siapa penulisnya? Sebagian ahli Alkitab percaya bahwa Kidung Agung ditulis oleh Salomo, tetapi yang lain menyimpulkan bahwa Kidung Agung mungkin ditulis untuk atau mengenai Salomo. Bagaimana seharusnya kitab ini ditafsirkan? Apakah secara harfiah, sebagai fiksi, atau sebagai alegori menggambarkan kasih, sebagai kasih Allah bagi umatnya atau sebagai kasih Kristus bagi jemaatnya? Belakangan, para ahli Alkitab memandang kitab itu sebagai sastra hikmat yang menjunjung kasih manusiawi yang indah dan penuh berkat dalam konteks pernikahan. Douglas Sean O'Donnell adalah salah satu di antaranya. Dalam tafsirannya The Song of Solomon, An Invitation to Intimacy, ia menyimpulkan bahwa kitab tersebut adalah sebuah kidung mengenai kasih manusia yang ditulis untuk memberi kita hikmat. Apa arti rubah dalam Kidung Agung 2 ayat 15? Dalam Kidung Agung 2 ayat 15 pembicara mengatakan, "Tangkap bagi kami rubah, atau rubah kecil atau yang merusak kebun anggur, atau kebun anggur kami yang sedang berbunga." Mungkin terasa aneh bahwa, di tengah perbincangan yang romantis dan mesra, isu perburuan rubah justru muncul. Seperti kebanyakan gambaran dalam puisi indah ini, rubah bersifat simbolis. Para pembaca Salomo menganggap rubah sebagai hewan perusak yang dapat menghancurkan kebun anggur yang berharga. Sebagai orang sulam dan kekasihnya mengungkapkan cinta mereka satu sama lain, kami tiba-tiba dihadapkan pada kebutuhan untuk menangkap rubah yang merusak tanaman merambat. Jika kebun anggur yang berbunga menyebarkan keharumannya mengacu pada tumbuhnya romansa di antara pasangan, maka rubah di ayat 15 mewakili potensi masalah yang dapat merusak hubungan sebelum pernikahan. Perintahnya pada hakikat adalah,
lakukan tindakan preventif untuk melindungi cinta ini dari segala hal yang dapat merugikannya. Dalam literatur kuno, hewan liar sering digunakan untuk mewakili masalah yang dapat memisahkan sepasang kekasih. Misalnya, lagu cinta Mesir menggunakan buaya untuk menggambarkan ancaman terhadap cinta romantis. Di Israel, buaya bukanlah hal yang umum, tetapi rubah adalah hal yang umum. Dalam Perjanjian Lama, rubah disebutkan dalam Hakim-Hakim 15. Simson mengikatkan obor ke 300 ekor rubah dan melepaskannya untuk menghancurkan ladang gandum orang Filistin. Dalam Nehemia 4 ayat 3, Tobia yang jahat mengolok-olok pembangunan kembali tembok Yerusalem, dengan mengatakan, apa yang sedang mereka bangun, bahkan seekor rubah yang memanjatnya akan merobohkan tembok batu mereka. Yesus pernah menggunakan kata gambaran rubah dengan cara yang negatif. Saat berbicara tentang Herodes, Yesus berkata, "Katakanlah pada rubah itu, aku akan terus mengusir setan dan menyembuhkan orang hari ini dan besok. Dan pada hari ketiga aku akan mencapai tujuanku." Yesus menyebut Herodes sebagai rubah, sebagai teguran terhadap sifat raja yang licik dan tidak berharga. Kidung Agung 2 ayat 15 adalah ayat yang bijak dan indah. Kebun-kebun anggur sedang mekar, romansa tetap hidup dan tumbuh serta bersiap untuk menghasilkan buah. Namun ada kebutuhan untuk mengatasi rubah tersebut. Semua potensi ancaman terhadap hubungan harus dihilangkan. Rubah itu kecil, hal-hal kecil, hal-hal yang diabaikan, sering kali merusak hal-hal yang berharga. Mempertahankan hubungan yang baik membutuhkan kerja keras. Para pecinta harus mengatasi potensi bahaya terhadap hubungan mereka dan menghilangkan semua ancaman terhadap cinta mereka. Saat mereka memperhatikan hal-hal kecil, para kekasih akan bebas untuk terus mengejar pernikahan dan keintiman seksual. Mari kita dengar penjelasan singkat tentang Kitab Kidung Agung. Menurut ayat pertama di kitab ini, Raja Salomo menulis Kidung Agung. Nyanyian ini merupakan satu di antara 1005 yang telah dikarang oleh Raja Salomo. Arti Kidung Agung berarti kidung ini dianggap yang teragung, yang terbaik. Tanggal penulisan, Raja Salomo kemungkinan besar mengarang lagu ini di awal kekuasaannya sebagai raja. Estimasi kami sekitar 965 sebelum Masehi. Tujuan penulisan Kidung Agung merupakan syair yang ditulis untuk mengungkapkan kedalaman cinta suami istri. Sajak ini juga menggambarkan pernikahan sebagai rancangan Allah. Seorang pria dan wanita harus tinggal bersama dalam konteks pernikahan, saling mencintai secara rohani, emosi, dan jasmani. Kitab ini melawan dua pola pikir ekstrim, yakni pertapaan, paham yang menolak segala kenikmatan duniawi, dan hedonisme, paham yang mementingkan kenikmatan duniawi semata. Pola perkawinan yang dinyatakan dalam Kidung Agung merupakan suatu model tentang kepedulian, kesetiaan, dan kenikmatan. Ayat kunci, Kidung Agung 2 ayat 7, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kidung Agung 5 ayat 1, makanlah, teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Kidung Agung 8 ayat 6-7, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu,
Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Rangkuman sajak ini berbentuk dialog antara suami dan istrinya. Kita dapat membagi kitab ini menjadi 3 bagian: pacaran atau hal meminang, pernikahan, dan perkawinan. Lagu ini dimulai sebelum pernikahan, saat calon mempelai perempuan merasa rindu untuk bersama-sama dengan tunangannya. Ia berharap akan sentuhan intimnya. Akan tetapi, ia juga berharap cinta itu tumbuh secara alami. Sang raja memuji kecantikan gadis Sulam ini, mengatasi perasaan kurang percaya dirinya atas penampilannya. Gadis Sulam ini bermimpi bahwa ia kehilangan Salomo dan mencarinya di kota. Dengan bantuan penjaga kota, ia menemukannya dan segera bersamanya padanya, membawanya ke tempat yang aman. Di saat terbangun, ia mengulangi permintaannya supaya cinta itu tidak dipaksakan. Pada malam pernikahan, sekali lagi sang suami memuji kecantikan istrinya. Dalam bahasa simbolik, sang istri mengajak suaminya untuk mengambil bagian dari semua yang ia miliki. Mereka bercinta, dan Allah memberkati persatuan mereka itu. Waktu perkawinan itu sudah dijalani, sang suami dan istri menjalani masa yang susah, yang diungkapkan melalui impian. Dalam impian keduanya, sang gadis Sulam memarahi suaminya dan pergi meninggalkannya. Dipenuhi rasa bersalah, gadis ini mencarinya di dalam kota. Kali ini, bukannya dibantu oleh penjaga kota, ia malah dipukul oleh mereka, simbolik atas hati nuraninya yang tersiksa. Kita menemukan akhir yang bahagia ketika mereka berdua akhirnya bersatu kembali dan didamaikan. Pada akhir lagu ini, baik suami maupun istri bangga dan tentram dalam hubungan cinta mereka. Mereka bernyanyi tentang kodrat cinta sejati, di mana mereka rindu untuk selalu berada di dalam hadirat pasangannya. Bayangan, beberapa penerjemah Alkitab menganggap Kidung Agung merupakan sebuah perwakilan simbolik akan Kristus dan gerejanya. Kristus dianggap diwakili raja, dan gereja diwakili gadis Sulam. Walaupun kita percaya bahwa kitab ini harus dipahami secara harafiah tentang perkawinan, ada beberapa bagian yang sepertinya merujuk kepada gereja dan hubungannya dengan rajanya, Tuhan Yesus. Kidung Agung 2 ayat 4 menggambarkan pengalaman yang dialami setiap orang percaya yang dicari dan dibeli oleh Yesus Kristus. Kita dikelilingi kekayaan rohani dan diliputi oleh kasih-Nya. Kidung Agung 2 ayat 16 berkata, "Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung." Ini bukan hanya gambaran tentang tenteramnya orang yang percaya di dalam Kristus, tetapi juga mengenai gembala baik yang mengenal dombanya orang percaya dan memberikan nyawanya bagi kita. Oleh karena Dia, kita tidak lagi ternodai oleh dosa, cacat celah, kita dihapuskan oleh darah-Nya. Praktek, dunia sedang bingung mengenai pernikahan, meningkatnya perceraian dan upaya mendefinisikan ulang arti pernikahan sangat berbeda dengan apa yang digambarkan Kidung Agung. Pernikahan haruslah dirayakan, dinikmati, dan dihormati.
Kitab ini memberi beberapa pedoman praktis untuk memperkuat pernikahan kita. 1. Perhatikan pasanganmu. Sediakan waktu untuk benar-benar mengenal pasanganmu. 2. Dukungan dan pujian, bukannya kritik, merupakan hal yang terpenting bagi sebuah hubungan. 3. Nikmatilah pasanganmu, rencanakan liburan bersama, saling menyenangkan satu sama lain. Nikmatilah anugerah cinta kasih dalam pernikahan, pandang sebagai sebuah anugerah dari Allah. 4. Lakukanlah apa saja yang diperlukan untuk menguatkan komitmenmu kepada pasangan. Perbaruilah janji pernikahanmu, atasilah permasalahan dan jangan pernah menganggap bahwa perceraian merupakan solusi. Allah menghendaki supaya kalian berdua hidup dalam hubungan cinta yang penuh damai dan harmonis. Tuhan mengetahui isi hatimu. Minggu ini kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Hati adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi bagi orang percaya, karena hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak itu sangat bergantung pada apa yang ada di hati kita. Mengapa? Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kepada anaknya. Daud juga mengingatkan, "Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Karenanya kita harus berhati-hati dan selalu menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Teks khotbah ini dengan jelas menyatakan bahwa segala pikiran dan perbuatan jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain-lain, bersumber dari hati. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tahu benar bahwa keadaan hati manusia sangat menentukan jalan hidupnya. Itu sebabnya iblis berusaha untuk menyerang dan mempengaruhi hati manusia dengan hal-hal yang negatif dan menjadikan hati sebagai sasaran empuknya. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebencian, kepahitan dan sebagainya adalah hal-hal yang seringkali dipanahkan iblis hingga manusia menjadi lemah, tak berdaya, putus asa, kehilangan sukacita dan damai sejahteranya. Firman Tuhan menasihatkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi kita harus bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Waspada berarti selalu berjaga-jaga dan tidak lengah ibarat seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sebab jika kita lengah sedikit saja kita akan tertembak oleh musuh. Mari kita belajar dari Daud yang selalu terbuka di hadapan Tuhan, siap untuk ditegur dan dikoreksi bila isi hatinya mulai tidak benar. "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Keberadaan hati kita ini ibarat sebuah kebun. Bila kebun itu selalu kita jaga dan kita rawat setiap hari, kebun itu akan menjadi lahan yang subur dan siap untuk ditanami benih.
yang pada akhirnya akan menghasilkan tuaian yang baik. Sebaliknya, jika kebun itu kita biarkan terbengkalai, maka di dalam kebun itu akan tumbuh banyak ilalang dan semak belukar yang justru akan menghambat tumbuhnya benih yang kita semai. Begitu juga dengan hati, kita perlu menjaga, merawat dan menanaminya dengan benih yang baik dan positif, yaitu firman Tuhan, sehingga isi hati kita bersih dari segala kotoran. Timbul pertanyaan kita, mengapa kita harus selalu menjaga hati kita tetap bersih? Sebab bila hati kita bersih, Tuhan akan berkenan hadir dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ada berkat, perlindungan, bahkan ia akan melihat Tuhan. Jadi Dia berkenan memilih seseorang dan memberkatinya bukan berdasarkan penampilan fisik, kepintaran, kekayaan yang dimiliki, padatnya jadwal pelayanan atau aktivitas rohani yang dikerjakan, tetapi Dia melihat isi hatinya. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Sudah bersihkah atau masih banyak kotoran, hal-hal jahat dan akar pahit yang terkandung di dalamnya? Nah, supaya hati kita bersih dan murni, tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan, berdoa dengan mencurahkan isi hati dengan jujur dan membuka hati untuk selalu dikoreksi oleh firman-Nya. Itulah proses menuju kemurnian hati. Karena firman-Nya itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jika hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan juga sia-sia. Dalam teks khotbah minggu ini, kita akan melihat sebuah perjumpaan antara Injil dan budaya. Perjumpaan ini selalu menimbulkan perdebatan yang panjang dan alot. Sebagai manusia yang mewarisi nilai-nilai budaya sekaligus manusia beragama diperhadapkan pada pertanyaan etis. Apakah kita mau mengutamakan salah satunya atau memperlakukan keduanya secara bersama atau bahkan tidak sama sekali? Kedatangan para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menemui Yesus diawali dengan sebuah pemandangan yang menarik ketika mereka melihat beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Lalu mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi, Yesus sendiri mengetahui adat istiadat yang dimiliki bangsa Yahudi. Karena itu, Yesus merespons dengan mengkritik cara orang Farisi dan ahli Taurat memahami adat istiadat dan mengatakan, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Kritik Yesus selanjutnya dengan mengutip salah satu bunyi hukum kelima, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," yang dalam penerapannya oleh orang Farisi dan ahli Taurat ternyata diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari hukum itu, yaitu dengan melegitimasi ketaatan kepada Tuhan dalam bentuk pemberian korban adalah hal yang lebih utama daripada menghormati orang tua. Menurut Yesus, hal yang prinsip bukanlah apa yang dari luar dan masuk ke dalam diri orang tersebut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari orang itu. Itulah yang menajiskannya.
Karena itu, Yesus tidak menegur para murid yang dinilai menyalahi adat istiadat orang Yahudi, sebab yang terpenting bagi Yesus adalah apa yang mewujud nyata dalam sikap dan perbuatan. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Bukan apa yang masuk diterima, dipelajari, diresapi, diketahui, dan dipahami. Ungkapan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Mengartikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain sedekat apapun relasi yang terjalin. Isi hati akan terungkap dalam bentuk perbuatan nyata dari orang tersebut. Sehingga setiap perbuatan adalah cerminan dari isi hati orang tersebut. Ajaran Yesus ini mengingatkan kita supaya tidak memusatkan tujuan kita dengan memasukkan banyak hal dari luar ke dalam diri kita, apakah itu pengetahuan, informasi, wawasan, dan sebagainya. Tentu semua yang didapatkan sangat bermanfaat dan mendorong peningkatan motivasi dalam hidup. Tetapi yang mau Yesus tegaskan adalah apakah yang masuk itu akan mengeluarkan kebaikan atau keburukan. Bisa saja ada banyak pengetahuan tentang kebaikan yang kita terima, tetapi akan mengeluarkan keburukan atau sebaliknya. Disinilah kita meletakkan fungsi hati kita untuk mengontrol semua pikiran dan perilaku kita. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan, ilmu dan wawasan yang kita miliki. Yang akan menjadi titik tolak adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan. Kedalaman hati kita menjadi pusat perhatian Tuhan supaya Roh Kudus membantu kita mengelola dan mempertimbangkan semua yang masuk, sehingga tidak mencelakakan hidup kita. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas dari pengaruh adat istiadat kita masing-masing dan mungkin kita masih terus menghidupinya sampai sekarang. Nilai-nilai kebajikan yang dipelihara dalam adat istiadat kita akan menjadi bermakna jika kita juga mampu memberi makna Injil yang setara dalam pemberlakuannya. Martin Luther, tokoh reformasi, dalam salah satu tulisannya mengatakan begini, "Siapa yang dibenarkan oleh iman, dia akan meresponsnya dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan." Melalui iman pada janji Allah, seseorang menerima anugerah keselamatan dan kemampuan untuk mengasihi dari hati dan bukan karena dorongan hukum dari luar dirinya. Demikianlah Tuhan melihat kita sampai pada kedalaman hati kita. Renungkan, kita harus menjaga hati untuk senantiasa bersih dan kudus. Segera bereskan bila hati sudah mulai tercemar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kita. Jangan terkecoh dengan penampilan seseorang. Penampilan seseorang boleh kelihatan menarik padahal hanya bersifat sementara. Menilai hati seseorang memang sulit, tapi paling kurang lihatlah kesehariannya, sikap hidupnya, ketulusannya, kepatuhannya, kejujurannya, kesetiaannya dan terutama perilakunya dalam melaksanaan kehendak Tuhan, sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Samuel tidak memaksakan kehendaknya, penilaiannya dan pertimbangannya untuk diikuti oleh Tuhan. Tapi dia tunduk pada kehendaknya dan pilihan Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau mengasihiku dengan begitu sempurna. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.